dia dimakan oleh ular. Dan ketika dia meninggal, istrinya sedang hamil tua, punya anak, anaknya mulai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mulai masuk TPA. Diajari oleh gurunya itu baru 1 ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah berfirman, maka anaknya ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, hei malaikat yang ada di kubur, hentikan siksa orang tuanya. Saya malu orang tuanya disiksa di kubur, sedangkan anaknya baca Quran di dunia. Itu baru baca istilah saja, itu siksa sudah di kubur. Gimana kalau anaknya hafal Fatihah? Gimana kalau anaknya hafal Quran? Itu orangnya 3 garing di kuburan sambil rokok dan kopi. Warna orang-orang ada yang dihisap, ada yang digembus, warna dan jumlah tidak berapa. Saya tak boleh rokok satu subuh. Karena di surga ada api. Di surga orang yang rokok boleh, tapi sudah mengambil api yang neraka. Ya Allah, yang rokok yang tidak apa-apa. Itu ada rokoknya. Di surga nggak ada api, kamu turun ke tanah ambil api dikit berbawa ke surga lagi. Guyonan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir yang paling penting atau ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Maka kalau kita itu punya ilmu sedikit apapun kita sampaikan. Kita tahu ilmu pentingnya sholat, maka ada orang yang belum sholat kita ajak sholat. Kita tahu ilmu pentingnya puasa, ini Ramadan mau puasa, orang-orang nanti suruh puasa. Balighu anni walau ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat, tahu apa sampaikan. Maka dulu ada seorang namanya Syekh Ilyas. Syekh Ilyas itu mau meninggal dunia, sudah sakaratul maut. Maka anak-anaknya itu pada nangis, semua orang pada bingung. Waduh, ini Syekh Ilyas ini hasil hidayah di mana-mana, kalau meninggal terus gimana ini? Maka Syekh Ilyas mengatakan sambil senyum. Orang-orang datang, Syekh, orang itu kalau meninggal susah. Tinggal anak, tinggal istri, apalagi istrinya masih muda, makin susah. Dia mati baru 2 jam sudah ditunggu oleh jandanya oleh temannya. Bilang, oh itu sudah mau meninggal, malah senyum, terus kenapa Syekh? Maka saya mengatakan, orang-orang itu kalau meninggal biasanya hanya meninggalkan 1 istri dan beberapa anak, 5, 6, dan beberapa saudara. Tapi kalau saya senyum karena saya ini mau meninggalkan beberapa negara dan beberapa kota dan ribuan pesantren yang ada di dunia. Maka maknanya bagaimana? Selagi kita tahu ilmu apapun yang benar kita sampaikan. Maka di akhirat itu ada orang yang bisa baca Quran kaget di hadapan kamarnya. Ya Allah, saya mau ditulis kaget Quran ini kapan? Itu aja saya sudah selesai. Oh ditulis saya haji 1000 kali. Ya Allah saya, ya Allah, cuma 50 tahun umroh belum bisa haji 1000 kali. Ya Allah, saya mau ditulis ini sedekah belum Uhud, makanan kapan? Saya ini sehari ada di sana sudah syukur ya Allah. Maka Allah berfirman, hei hambaku, dulu kamu pernah ngajak orang kaya, akhirnya dia tobat, dia jadi kaya raya, haji berkali-kali. Akhirnya pahalanya juga diberikan kepada kamu. Dulu kamu pernah ngajak ada seseorang suruh pesantren, akhirnya jadi kiai, punya santri ribuan. Akhirnya pahalanya kekiaian yang diberikan kepada kamu. Walaupun engkau tidak pernah bisa baca Quran, tapi ditulis hafid Quran santrinya 1000. Masya Allah. Maka orang paling enak itu ngajak orang, kemudian dia diajak dan diamalkan ilmu.